Oke, shalom semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat belajar di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Dan biarlah kita pada hari ini memulai dengan berdoa sebelum kita masuk di materi kita selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah kami memulai pelajaran kami atau materi kami pada hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini Mr. Hari akan membahas dan melanjutkan di bab keempat, semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Poin yang ke C, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan bangsa sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Kalian bisa melihat di halaman 81. Poin C, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan bangsa sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, kalau kalian menyimaknya mulai dari halaman 81 sampai nanti kalian bisa menyimaknya di buku paket kalian, bahwa persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi dan penggerak perjuangan Indonesia. Jadi kita tahu bahwa persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci dan sebagai sumber semangat, motivasi, penggerak perjuangan Indonesia. Nah, kalau kalian tahu bahwa ada beberapa tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia, itu yang paling menonjol. Nah, kalian bisa melihat di poin yang pertama adalah A, yaitu perasaan senasib. Jadi perasaan senasib ini sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Dalam kurun waktu sejarah, bangsa Indonesia ini pernah menjadi bangsa yang terjajah. Jadi mereka itu sama-sama senasib. Karena apa? Karena mereka mengalami yang namanya dijajah oleh beberapa bangsa yang di Indonesia. Jadi kondisi mereka atau perasaan mereka, karena mereka sama-sama merasakan dijajah, mereka merasakan bahwa bagaimana di poin A ini perasaan senasib. Jadi ini yang paling menonjol, ada tahap-tahap yang membuat bangsa Indonesia itu bersatu. Nah, poin yang ke B, yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi penggerak perjuangan bangsa Indonesia yang menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Jadi kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Jadi beberapa daerah baik di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di daerah NTT, NTB, Maluku dan lain sebagainya, mereka itu dimana berjuang akan kebangkitan nasional bukan hanya kepentingan daerahnya saja. Misalnya di Jawa ya ingin merdeka sendiri, enggak, tetapi justru itu buat kepentingan nasional. Jadi sama-sama seluruh rakyat Indonesia ini bersatu padu bagaimana mengusir para penjajah dari negara Indonesia. Nah, disinilah ada poin yang kedua, yaitu kebangkitan nasional. Nah, kita lanjut di poin yang ketiga, yaitu poin C, Sumpah Pemuda. Di mana Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda pada waktu itu, pemuda-pemudi, mereka menunjukkan bagaimana mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyat. Ini sebuah pergerakan dari anak-anak muda, yaitu di poin C, Sumpah Pemuda, yang paling menonjol ya. Yang keempat, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu dikumandangkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Bagaimana proklamasi kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia, baik di pidatonya Insinyur Soekarno, Pak Presiden pertama kita, bahkan di beberapa koran, bahkan di radio-radio. Proklamasi kemerdekaan ini didengar, bagaimana membuat bangsa Indonesia ini bersatu, bahkan benar-benar menjadi kokoh, menjadi kuat. Itu sebagai wujud persatuan. Di mana ada beberapa contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 ada beberapa poin ya. Jadi yang pertama itu nilai religius. Kalau kalian bisa menyimaknya di halaman 83, di mana nilai religius ini sangat penting bagi rakyat Indonesia, di mana mereka mulai bersatu. Kalau kalian lihat sejarahnya, sila pertama itu sebelum dan sesudah bagaimana sila pertama mulai diubah demi kesatuan, sila pertama dirubah demi persatuan bangsa Indonesia ini supaya lebih kokoh, tidak ada permusuhan masalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi poin penting di mana nilai religius ini sangat dihormati, bahkan menjadi sesuatu hak buat warga negara Indonesia, berhak memeluk menurut pendapat mereka masing-masing. Nah, tidak ada paksaan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Ini adalah nilai religius yang dimiliki Indonesia demi persatuan, demi mewujudkan persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Poin yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, di mana nilai kemanusiaan ini kalau kita lihat ini sila yang kedua mengakui persamaan derajat, persamaan hak, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, di mana salah satu presiden kita perempuan. Bahkan sekarang kita lihat menteri-menteri yang ada di Indonesia sekarang ini, di tahun ini, periode tahun ini, mereka juga banyak wanita yang menjabat. Di sini adalah peran bagaimana mewujudkan persatuan dan kebanggaan bangsa sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Kita bisa melihat bagaimana nilai kemanusiaan ini sampai sekarang benar-benar dikumandangkan, bahkan benar-benar dijalankan, mengakui persamaan derajat. Jadi tidak ada memandang baik laki-laki maupun perempuan, masalah gender dan lain sebagainya, saling mencintai sesama dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya poin yang kedua. Kita lanjut di poin yang ketiga, nilai produktivitas, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Benar-benar nilai produktivitasnya ini benar-benar terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi sampai sekarang bagaimana di masa-masa pandemi seperti ini, rakyat yang kecil mereka benar-benar mengalami pengayomi di dalam pemerintahan, bahkan merasakan kesejahteraan di dalam kondisi masalah ekonomi mereka yang merosot masalah pandemi ini. Bagaimana pemerintah mengusahakan supaya rakyat kecil pun mendapatkan dana bantuan. Disitulah poin penting nilai produktivitasnya, di mana terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih banyak lagi di poin yang ke D, poin keempat, masalah beberapa contoh sikap positif ya. Jadi di poin yang keempat ini adalah nilai keseimbangan, di mana menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional atau tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong menolong dan lain sebagainya. Kalau kita melihat juga ada di selanjutnya di poin ke E, yaitu nilai demokrasi. Sampai sekarang bahkan masalah pemilu pun, masalah kepemimpinan, kita melakukan sebuah kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih. Berarti setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah, sehingga dapat terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan masih banyak lagi ya, beberapa hal, rasa cinta tanah air dan lain sebagainya, jiwa patriot dan sebagainya. Dan kalau kita melihat di poin ke F, yaitu nilai kesamaan derajat, masih banyak lagi beberapa contoh di mana setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum, baik yang kalangan menengah, kalangan menengah ke bawah, bahkan kalangan atas. Poin yang ke G, yaitu nilai ketaatan hukum, bahwa setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Bahkan di masa-masa pandemi ini kita harus menjaga protokol kesehatan. Disitulah kita benar-benar menjaga, mewujudkan persatuan dan kebanggaan bangsa sebagai wujud nilai kebangkitan nasional ya. Salah satunya nilai ketaatan hukum. Baik kita yang masih kecil, kalau masih remaja, bahkan sampai kalangan atas pun, kita benar-benar di masa pandemi seperti ini kita harus taat kepada hukum. Itulah bagian di mana setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum. Kalau kita melanggar, kita bisa melihat bahwa di beberapa berita ada konsekuensi yang kita tanggung atau kita terima kalau kita nggak taat hukum. Bukan hanya berlalu lintas, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali benar-benar harus kita taati supaya kita benar-benar menjaga atau mewujudkan persatuan dan kebanggaan bangsa.
negara kita Indonesia. Nah, kita lanjut di poin yang kedua, halaman 85. Kita bisa menyimak bagaimana kita diminta supaya kita itu memiliki kebanggaan sebagai rakyat Indonesia. Kita bangga akan bangsa Indonesia ini. Nah, alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita itu lahir dan besar di negeri Indonesia. Bahkan kalau kita melihat bagaimana ketika suatu latar belakang Obama ya, presiden Amerika yang dulu sebelumnya ya, bagaimana ketika dia ada di Indonesia mereka sangat bangga, sangat ramah, bahkan dia besar di Indonesia. Nah, di sini kita tahu bagaimana itu dia menjadikan sebagai alasan utama di mana dia merasakan bangga terhadap negara Indonesia. Apalagi kita yang lahir, yang besar, bahkan kita ada di negara Indonesia. Inilah alasan utama supaya kita menjadi kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, ya harusnya kita bangga, cinta akan tanah air. Nah, oleh karena itu kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita tahu bagaimana sikap positifnya, yaitu nilai religiusnya, nilai kemanusiaannya, nilai produktivitasnya, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, ataupun nilai ketaatan hukum. Apalagi yang penting saat-saat ini masa pandemi. Jadi nilai ketaatan hukum ini perlu kita jaga, dan benar-benar kita harus menerapkan itu supaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bangkit, bahkan bangsa yang bersatu, bahkan bangsa yang perlu dibanggakan oleh diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa bangsa Indonesia ini mempunyai beberapa atau berbagai keunggulan. Nah, kalian bisa membacanya, beberapa keunggulan. Ada 9 keunggulan yang dimiliki Indonesia. Kalau kita melihat bagaimana tanah yang subur ada di Indonesia, kita melihat Pak Presiden Jokowi ya dengan kerja kerasnya bisa membawa tanah Indonesia atau bangsa Indonesia lebih maju lagi, termasuk merebut Freeport kembali milik Indonesia. Di situ bahkan beberapa daerah dimajukan oleh Pak Presiden Jokowi tentang masalah pembangunan infrastrukturnya di beberapa daerah pulau terpencil, bahkan mereka-mereka yang notabene mereka yang tersisihkan, atau di mana mereka sama-sama merasakan. Bahkan kalau kita dengar berita bahwa bensin yang di Papua yang dulunya 1 liter aja 60.000, sekarang jadi sama-sama di Indonesia, sama-sama di Jawa ya, jadi 7.000. Bahkan disitulah kita bisa melihat bagaimana kesetaraan atau keadilan sosial itu benar-benar ditegakkan. Ada banyak lagi beberapa keunggulan di Indonesia, bahkan memiliki keindahan alam, bahkan kalau kita Raja Ampat dan lain sebagainya, bahkan di Bali pun banyak sekali keindahan alam, dan masih banyak lagi semangat kebangkitan nasional. Nah, kalau kita melihat beberapa keunggulan yang ada di Indonesia, harusnya kita bangga dong kalau kita ini lahir, besar, bahkan hidup di Indonesia. Harusnya ketika kita nanti beranjak keluar, kita sukses, bahkan di luar negeri sekalipun, harusnya kita menunjukkan akan cintanya kita kepada Indonesia, supaya kita mewujudkan persatuan dan kebanggaan bangsa kita sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, ini poin penting yang terakhir, bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang besar dan patut kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendorongnya? Apabila suatu yang negatif terjadi di Indonesia, bahkan masalah provokasi, masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, harusnya kita bisa berusaha mencari solusinya tanpa menjelek-jelekkan bangsa kita sendiri. Apalagi prestasi yang diraih sepatutnya kita bangga dan mensyukuri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air. Misalnya beberapa atlet, kalaupun tahu Indonesia sudah berjuang masalah sepak bola, masalah bulu tangkis dan sebagainya, mereka berkancah di luar negeri, harusnya kita mendorong, memberi semangat, bahkan mendoakan supaya bangsa kita lebih baik lagi, bukannya justru kita menjelek-jelekkan bangsa kita. Nah, patut kita syukuri masalah beberapa hal perwujudan rasa cinta tanah air di kita. Nah, rasa nasionalisme ini yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Kalianlah akan menjadi penerus bangsa kita, menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Ketika 5-10 tahun ke depan, kalian adalah generasi-generasi yang Indonesia tunggu, supaya kalian menjadi generasi yang hebat dan luar biasa.
Itu saja materi yang Mister bisa sampaikan. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan dan kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya apa yang kami pelajari di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir tadi, biarlah kami berguna buat kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you all.